semuanya, kali ini saya akan membahas materi PKN kelas 8 dengan tema memperkuat komitmen kebangsaan. Sebelumnya, untuk ke materi, untuk di like, komen, subscribe, serta di share, supaya pembahasan kali ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita ke pembahasan materinya. Di mana ada semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara, bentuk semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, dan terakhir ada NKRI sebagai satu kesatuan. Kita bahas tentang Sumpah Palapa dan Majapahit Cikal Bakal NKRI. Di mana Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sira Gajah Majapahit Amangkubumi Tan Ayun Amuktiya Palapa Sira Gajah Mada. Lamun huwus kalah Nusantara isun Amukti Palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun Amukti Palapa. Ini merupakan sumpah Palapa dengan bahasa Sanskerta yang diucapkan oleh Gajah Mada. Dengan terjemahannya adalah, beliau Gajah Mada, Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasanya, di mana Gajah Mada berkata, jika telah mengalahkan Nusantara, maka saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Di mana pada hakikatnya Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada ini merupakan janji untuk menjajah wilayah luar Majapahit, di mana pada zaman kerajaan dulu wajar untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan perdagangannya dan juga pajak agar kerajaannya itu menjadi besar. Penaklukan Gajah Mada menimbulkan kesadaran bahwa persatuan bangsa Indonesia itu penting, di mana hal ini terbukti dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, dan juga hal ini kita jaga untuk menjaga persatuan NKRI. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti, tekad, dan juga dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri, bangsa, dan juga negara. Sejarah Indonesia, yang dimana dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 2012 dijelaskan bahwa Indonesia itu berasal dari bahasa Latin Indus yang berarti India dan Nessos yang berarti pulau-pulau. Maksudnya, Indonesia merupakan satu kesatuan pulau yang ada di Samudra Hindia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa, kemudian zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam, penjajahan Belanda, Inggris, Jepang, Orde Lama, Orde Baru, Revolusi, hingga sekarang. Awal kerajaan dimulai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, antara lain kerajaan Kutai di Kalimantan Timur pada abad ke-4, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Cirebon pada abad ke-15, kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5, kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan kerajaan Mataram pada abad ke-7. Peran pendiri negara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Di mana di sini ada biografi singkatnya dari Insinyur Soekarno, di mana Bung Karno itu lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan wafat 21 Juni 1970 di Jakarta. Di
di mana ada peran Bung Karno mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang merupakan cikal bakal lahirnya PDI. Kemudian lanjut seperti sekarang ada PDI Perjuangan. Yang dimana PNI ini mengkritik pemerintah Belanda sehingga dia ditangkap dan ditahan. Menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno, bersama Bung Hatta dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, terpilih sebagai presiden pertama Republik Indonesia. Lalu ada Muhammad Hatta, di mana Sapana Bung Hatta lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan wafat 14 Maret 1980 di Jakarta. Peran Bung Hatta adalah menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno, terpilih sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia, dikenal sebagai Bapak Koperasi karena pengabdiannya mengembangkan koperasi di seluruh Nusantara. Lanjut kita untuk soal kalian ya, untuk dijawab ya. 1. Bagaimanakah bunyi Sumpah Palapa? 2. Mengapa Sumpah Palapa dan Majapahit menjadi cikal bakal NKRI? 3. Sebutkan 3 peran Bung Karno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 4. Sebutkan 3 peran Bung Hatta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.